Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Hanif, nomor BP 20101154250025, kelas Teknik Industri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudari, jurusan Teknik Industri, nomor BP 20111154250005, kelas TI 1. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra, nomor BP 201054250020 dari TI 1. Baiklah, saya Muhammad Chandra Nugraha akan membaca materi dari hasil kelompok 1 yang berjudul Ekosistem Industri. Ekosistem Industri. Ekologi industri adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan pada konsep ekologi industri. Sistem industri dipandang bukan sebagai suatu sistem yang terisolasi dari sistem dan lingkungan di sekelilingnya. Faktor-faktor yang dioptimalkan termasuk sumber daya, energi, dan modal. Komponen dalam rancangan kawasan industri. Komponen dalam rancangan kawasan industri, sistem alam meminimumkan dampak negatif pada lingkungan dan memperkecil biaya operasi serta menggunakan energi matahari atau energi angin. Energi. Strategi utama adalah penggunaan secara efisien untuk mengurangi biaya serta mengurangi beban lingkungan. Keuntungan dari ekosistem industri. Dengan adanya kerjasama antar pelaku industri dalam kawasan industri, maka terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu keuntungan keuangan untuk perusahaan, menurunkan biaya pembelian bahan atau material, mendapatkan hasil dari penjualan limbah pada pihak lain dalam kawasan, menurunkan penggunaan energi, misalnya transportasi, menurunnya biaya pengolahan limbah karena dilakukan di dalam kawasan dan membeli limbah dari perusahaan lain di kawasan, menurunnya biaya serba-serbi, menurunnya biaya ARD atau perekrutan pegawai karena dilakukan bersama-sama dengan perusahaan lain dalam kawasan. Keuntungan bagi lingkungan, yaitu permintaan akan sumber daya alam akan berkurang, berkurangnya jumlah limbah dalam sebuah bentuk. Keuntungan sosial bagi masyarakat, meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat dengan adanya pekerjaan, udara dan air yang lebih bersih sehingga masyarakat sekitar dapat hidup sehat. D. Klasifikasi dalam ekosistem industri. Ekosistem industri dapat diklasifikasikan atas beberapa skala, dari terkecil hingga besar, dan dapat dipandang dari berbagai perspektif. Skala terkecil adalah ekosistem di dalam satu industri atau industri tunggal, di mana komponen-komponen dapat berubah pelaku bisnis industri, mulai dari produsen, distributor, supplier, hingga konsumen. Dalam hal ini, satu perusahaan dapat memproduksi lebih dari satu jenis produk, di mana limbah dari suatu produk dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan tambahan untuk produk lainnya. Skala yang lebih luas terdiri dari beberapa industri yang saling berinteraksi, yang letaknya saling berdekatan dalam satu region atau kawasan. Dalam kawasan ini, limbah yang dihasilkan oleh suatu industri dapat digunakan sebagai bahan baku bagi industri lainnya sehingga membentuk rantai atau jaringan bahan baku produksi. Analog dengan rantai atau jaring makanan, dalam ekosistem secara umum, interaksi yang terjadi dapat lebih luas lagi, yaitu interaksi antar pelaku industri, pemanfaatan sumber daya di kawasan, aliran energi. Komponen juga dapat berubah kelompok industri yang menghasilkan produk sejenis, sehingga komponen ekosistem terdiri dari beberapa kelompok industri dicirikan oleh jenis produksinya. Contoh beberapa industri yang menghasilkan produk sejenis, misalnya industri furnitur, yang masing-masing perusahaan di kawasan memproduksi jenis furnitur berbeda. Prinsip ekologi tidak sepenuhnya dapat diterapkan karena pada tahap terawal, bahan baku yang digunakan adalah bahan baku dari alam yang tidak dapat direproduksi oleh alam pada kecepatan proporsional dengan kecepatan kebutuhan produksi. Yang ketiga, skala terbesar. Skala terbesar adalah skala global dan menyeluruh, di mana jenis komponen yang berinteraksi sangat beragam.
Termaksud di dalamnya antara lain pelaku bisnis, eksportir, importir, kebijakan regional, dan jaringan dari beberapa kawasan industri dan lain-lain yang terkait dalam lingkaran ekonomi global. Perusahaan yang berpartisipasi melalui kontrak bilateral. Hal ini menunjukkan bahwa simbiosis tidak hanya bergantung pada proses perencanaan, tetapi serta kontinu akan berkembang. Regulasi atau kebijakan berperan secara tidak langsung dalam kerangka ekonomi global. Selanjutnya, kendala dan tantangan. Pada abad 21, ekoindustri dan pengembangan teknologi yang sisa atau limbah dan memaksimalkan efisiensi akan mengalami masa kritis dalam usaha pengurangan pemakaian material dan energi serta memelihara kualitas hidup dan kualitas lingkungan. Perluasan kawasan industri dengan mengembangkan ekonomi adalah ekofisien, merupakan faktor yang menentukan apakah tekanan pasar akan berperan penting sebagai penggerak perubahan. Pada sisi lain, keragaman dapat juga menjadi kendala pada ekologi industri. Keragaman dapat berarti meningkatkan kompleksitas, misalnya keragaman pelaku berarti pula keragaman tujuan atau interes. Hal ini dapat menjadi kendala ketika mencoba merumuskan tujuan umum dalam pengembangan ekosistem industri. Dalam alam semakin kecil dan sederhana sistem biotik, semakin rapuh keberlangsungan sistem. Bahkan jika salah satu organisme punah, dapat menghancurkan simbiosis. Semakin besar dan semakin kompleks ekosistem seperti danau, sungai, dan hutan, semakin kecil kemungkinan sistem terganggu jika satu elemen tiba-tiba punah. Keragaman industri yang berarti pula keragaman interes pelaku merupakan suatu tantangan dalam penerapan ekosistem pada suatu kawasan industri. Perlu dilakukan komunikasi yang berkelanjutan untuk mencapai kesamaan persepsi dalam menyikapi tujuan jangka panjang penerapan ekosistem pada kawasan industri. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam menerapkan prinsip ekologi dalam kawasan industri. Yang pertama, para pelaku industri harus memahami limbah sebagai sesuatu yang bernilai sebagai bahan dasar untuk industri lainnya. Yang kedua, perlu adanya lintas batas antar sektor publik dan sektor swasta untuk menghasilkan ekosistem industri dengan dukungan institusional. Pembuatan kebijakan dapat diuntungkan ketika mengetahui bahwa untuk keberlangsungan daur ulang atau sistem roadmap. Terus yang ketiga, bagi kawasan industri yang sudah ada dan sudah berjalan cukup mapan, perlu suatu usaha yang memfasilitasi pengembangan sistem kerjasama berdasarkan pemanfaatan limbah dan energi. Yang keempat, perlu dilakukan upaya membangun suatu sistem kerjasama berdasarkan pemanfaatan limbah dan energi pada suatu kawasan industri yang sudah ada. Dan yang terakhir, keberhasilan dari pembentukan hubungan dari ekoindustri memerlukan implementasi proyek secara terus-menerus, sehingga dapat mengidentifikasi peluang-peluang yang ada di dalam rangka ekoindustri. Diperlukan kerja keras untuk mengidentifikasi regulasi dan kebijakan lain yang menghambat untuk dihilangkan. Kebijakan berdasar intensif misalnya ekologi tax dan proyek-proyek teknis perlu diidentifikasi dan diimplementasi untuk membantu menstimulasi pasar dalam menggerakkan ekoindustri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.